Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dalam sehari, polisi ringkus 3 pengedar ganja di kota Jayapura. 1 kilogram ganja disita polisi. Redam amarah warga Merauke, Telkom akan berikan kompensasi pembayaran internet selama terputus. Dua bayi yang baru lahir di kota Jayapura dan Merauke mendapat kejutan saat HUT SCTV. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sudah menetapkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Meski ada protes dari salah satu pasangan calon, situasi di kota Jayapura saat ini kondusif, aman, serta tidak ada gangguan. Sejauh ini masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi dengan isu negatif. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrikus Maklarimbon mengapresiasi masyarakat yang ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan suara ulang hingga pleno tingkat provinsi. Polisi masih berjaga-jaga di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kerusuhan. Pasca pleno tingkat provinsi yang sudah ditetapkan kemarin kurang lebih 2 hari lalu, saat ini situasi di kondisi di Kota Jayapura aman terkendali, aktivitas masyarakat berjalan normal. Nah, ini yang kita harapkan, dan kami berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang mana sudah sama-sama bisa menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Jayapura. Ini sudah modal awal yang baik untuk bagaimana ke depan kita bergandengan tangan untuk bisa membangun Kota Jayapura yang lebih baik ke depan. Polisi menghimbau warga tetap beraktivitas seperti biasa dan menyerahkan proses pilkada Papua ke tingkat lebih tinggi untuk diputuskan siapa yang akan memimpin Papua selama 5 tahun ke depan. Dari hasil rekapitulasi, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Matius Fakiri Aryo Kurumaropen unggul dengan memperoleh sekitar 259.000 suara atau 50,4%. Sementara pasangan Ben-Hur Tomimano Konstan Karma memperoleh sekitar 49,6% suara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Setelah ditetapkan oleh KPU sebagai peraih suara tertinggi di PSU Papua, pasangan calon nomor urut 2 Matius Fakiri Aryo Kurumaropen memilih merayakan kemenangan dengan cara yang meriah. Ratusan kendaraan berkeliling kota Jayapura dalam pawai kemenangan yang diikuti ribuan orang. Usai pawai, calon gubernur Papua, Matius Fakiri, mengajak seluruh pendukungnya serta pendukung paslon 01 untuk bersatu membangun Papua semakin cerah ke arah yang lebih baik. Saya sangat berterima kasih dengan semua keluarga besar saya tadi. Saya mengajak semua keluarga besar untuk terus menjaga kedamaian dan ketentraman, ketenangan daripada kemenangan ini. Kita menang berarti bukan menyakiti atau menyindir yang lain. Kita boleh bereuforia, tapi kita menjaga kesantunan kita sebagaimana yang kita sudah tunjukkan selama ini. Dan khususnya saudara-saudara kami dari pihak 01. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mewakili semua keluarga besar, mewakili semua pendukung kami. Itu kami menyampaikan permohonan maaf. Mari kita terus bersatu menjaga kebaikan untuk membangun Provinsi Papua secara bersama-sama. Paslon Mario juga mengimbau pendukungnya tetap tenang dan tidak merayakan kemenangan secara berlebihan sambil menunggu proses pelantikan. Pilgub Papua hanya diikuti 2 pasangan calon. KPU Papua telah menetapkan Paslon Mario meraih suara tertinggi sesuai rekapitulasi berjenjang. Namun paslon nomor urut 1 telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sehingga hasil rekapitulasi akan kembali diuji di MK untuk kedua kalinya. Rianto Nai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi pada pemilihan gubernur Papua telah resmi ditetapkan.
Paslon 01 Benhur Tomimano Konstan Karma menyatakan akan membawa hasil rekapitulasi ini ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mengklaim telah mengantongi berbagai bukti dugaan kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara ulang pada 6 Agustus lalu. Namun, BTM juga mengkritisi pelaksanaan PSU yang dianggapnya penuh dengan kejanggalan. Ia menyoroti adanya penghapusan angka-angka suara dengan tip X yang merugikan rakyat Papua. Tanpa peduli hujan atau panas, kita melihat orang-orang tua yang rentah duduk di rumahnya berdoa dalam kesunyian malam. Semua itu adalah bukti demokrasi sejati lahir bukan dari istana megah, tapi dari bawah, lahir dari rakyat, lahir dari hati yang tulus, dan itulah kekuatan kita. Kita tidak lagi menghitung luka, karena yang lebih penting adalah menjaga harapan. Kita tidak lagi mengulang cerita yang melukai hati, karena kini kita melangkah dengan satu tujuan, menjemput kebenaran di Mahkamah Konstitusi. BTM juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghargai aparat yang menjalankan tugas dengan netral. Usai melakukan registrasi pendaftaran di MK, paslon BTM CK diberikan waktu sekitar 2 pekan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya akan bersidang di MK pada awal September mendatang. Pekan lalu, KPU Papua telah menyelesaikan rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi dan menetapkan hasil paslon Matius Fakiri unggul sekitar 4.000 suara dari lawannya Benhur Tomimano Konstan Karma. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.